Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian pagi ini ya? Baik, Pak. Bagaimana dengan Bapak sendiri? Ya, alhamdulillah kabar saya juga cukup baik sehingga pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita. Sebelum memulai pelajaran, bagaimana biasa, silakan ketua kelas ya Andi Ramlan untuk maju ke depan untuk memimpin doa teman-temannya. Silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita menadahkan tangan dan mengawalinya dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, Engkaulah yang memaskan lidah kami. Perintahkan lidah kami dan tuangkan di atas bibir kami rahmat dan kebaikan untuk kami. Ya Allah, berikan kami ketajaman dalam memahami berbagai hal, kemampuan untuk mempertahankannya, metode dan kemudahan dalam belajar, skill untuk melihat berbagai makna, rahmat dan kefasihan ketika berbicara. Ya Allah, tunjukkan pada kami bagaimana untuk memulai. Bimbinglah kami dalam suatu proses. Ajarkanlah kami ilmu yang dapat memberi manfaat bagi kami serta tambahkanlah ilmu Tuhan. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan prasangka. Muliakanlah kami dengan cahaya kefahaman. Bukakanlah kepada kami makrifat-Mu dan mudahkanlah kami dalam mencapai pintu-pintu anugerah-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang animasi komputer ya, khususnya animasi komputer untuk 2 dimensi. Adapun tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, Anda bisa menunjukkan sikap tanggung jawab atas keahlian Anda dalam membuat karya animasi. Jadi nanti kalau sudah bisa membuat animasi, jangan membuat animasi yang macam-macam ya, buat animasi yang sifatnya mendidik. Kemudian menunjukkan sikap pantang menyerah dalam kehidupan, khususnya dalam membuat karya animasi. Ya, ketika nanti Anda mengalami kesulitan, ya harus berusaha, bisa nanya teman, bisa nanya bapak dan lain-lain gitu ya. Kemudian yang ketiga, menunjukkan sikap peduli sesama teman dalam mempelajari animasi. Silakan nanti kalau ada temannya yang mengalami kesulitan dalam hal tertentu bisa dibantu. Yang keempat, menunjukkan sikap tanggung jawab dalam mengerjakan tugas-tugas membuat animasi. Ya, tentunya nanti Bapak akan memberikan tugas-tugas dan Anda harus bisa mengerjakan dengan tepat waktu. Yang kelima, menunjukkan sikap jujur dalam menjawab soal-soal evaluasi untuk mengukur kemampuan diri di bidang animasi. Ya, untuk yang kasus ini Anda tidak boleh membantu temannya, harus dikerjakan masing-masing. Harus sama-sama kerja tapi jangan kerja sama ya. Kemudian mampu mendeskripsikan pengertian animasi ya. Selanjutnya mampu mengaplikasikan berbagai teknik pembuatan animasi. Dan yang terakhir, melaporkan hasil karya animasi sederhana. Dan nanti di akhir pelajaran minta Anda mengerjakan animasi sesuai dengan modul yang sudah kita distribusikan melalui kelas maya. Di situ Anda ikuti petunjuknya dan membuat karya animasi untuk dipresentasikan di depan kelas. Oke, siap? Ya, sudah siap belajar ya? Ya. Ya, baik anak-anak. Sebelum Bapak memaparkan materi terbaru, Bapak ingin mereview beberapa materi yang Bapak sampaikan pada pertemuan minggu yang lalu, yaitu mengenai dasar-dasar animasi komputer. Ada yang masih ingat apa itu pengertian animasi komputer? Siapa?
Ya, jadi animasi komputer adalah seni dan proses menghasilkan gambar bergerak dengan menggunakan komputer, Pak. Ya, betul jawaban teman Anda? Ya, luar biasa, tepuk tangan ahli. Kemudian pada pertemuan yang lalu Bapak sudah jelaskan juga mengenai berbagai teknik pembuatan animasi 2 dimensi, animasi komputer ya. Bisa disebutkan beberapa teknik yang Bapak maksud? Siapa yang menjawab? Yudi, silakan Yudi. Ya, salah satunya ada twinning atau in between, yaitu menentukan titik awal dan titik akhir dari pergerakan sebuah objek. Ya, in between atau twinning, betul jawabannya? Ya, luar biasa untuk teman Anda Yudi. Ya, itu baru satu teknik. Ada teknik yang lain kan? Siapa lagi yang bisa menjelaskan teknik berikutnya? Ya, silakan. Ya. Yaitu ada frame by frame, yaitu menampilkan objek pada tiap frame ke frame secara berurutan. Ya, berikutnya teknik frame by frame. Ya, betul ya? Ya, tepuk tangan buat. Masih ada lagi ya teknik-teknik gitu. Siapa lagi yang mau menjawab? Alay terus, ya silakan. Yang ketiga, animasi masking, teknik menutupi objek dengan objek lain, tapi objek yang tertutup justru makin kelihatan. Ya, teknik masking atau topeng ya, menutupi topeng. Justru yang ditutupi topeng justru objeknya akan kelihatan apa dan menimbulkan efek animasi. Ya, betul seperti itu ya. Ya, luar biasa untuk kriteria Alay terus ya. Sepertinya ada satu lagi teknik ya yang akan kita bahas hari ini juga ini. Apa teknik apa yang terakhir ini? Siapa yang bisa menjawab? Pak Bayu ya. Motion guide, Pak. Motion guide. Ya, motion guide, ya ini yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang membuat animasi sesuai dengan jalur yang kita buat. Ya, buat Bayu. Ya, baik anak-anak, sebelum Bapak memberikan materi terbaru, Bapak ingin memaparkan hasil tugas kalian yang kalian kerjakan melalui kelas maya. Pada pertemuan yang kemarin, Bapak sudah menugaskan Anda untuk menjawab beberapa pertanyaan yang Bapak distribusikan melalui kelas maya. Di sini nampak sekali dari 40 siswa baru 23 yang menjawab ini. Artinya ada beberapa dari kalian yang belum mengumpulkan atau mengirim tugas melalui kelas maya. Siapa nih yang belum ini? Silakan angkat tangan. Ya, silakan berikan alasannya kenapa. Maaf Pak, nanti laptop saya rusak. Yusuf, laptopnya rusak. Siapa lagi yang belum mengumpulkan? Kuota internet saya habis Pak. Kuota internet habis. Ada lagi yang lain yang belum ada alasannya apa ini? Jessica, silakan Jessica. Maaf, saya lupa password Pak, bisa jadi saya tidak bisa mengerjakannya. Ya, tadi beberapa siswa yang belum mengerjakan tugas di kelas maya dengan berbagai alasan, apakah itu laptopnya rusak, kuota internetnya habis, atau lupa password, itu ada solusinya ya. Yang laptopnya rusak, silakan nanti menggunakan komputer yang ada di ruang lab ini ya. Kemudian yang kuota internetnya habis juga bisa mengerjakan sepulang sekolah menggunakan wifi yang ada di lab. Dan khusus yang username atau passwordnya lupa, nanti Bapak akan reset kembali sehingga Anda bisa masuk ke sistem dan bisa mengerjakan tugas di kelas maya. Ya, baik anak-anak, selanjutnya pada pagi hari ini Bapak akan memaparkan materi baru, yaitu tentang animasi dengan motion guide.
Ya, nanti di mana gerakan dari animasi itu akan ditentukan oleh jalur yang kita buat. Ya, untuk lebih jelas, mari kita tengok bersama-sama video tutorial yang Bapak sudah siapkan. Di sini kita akan masih mempelajari penerapan teknik animasi motion guide. Pertama kali saya awali dengan membuat objeknya dari 2 kotak. Kita drag 2 kali. Objek yang kita akan bentuk adalah objek sebuah mobil. Sudut ditarik kurvanya dan perpotongan garis ini tinggal diklik sekali untuk menseleksi garis dan detail. Ini saya majukan sedikit, sudutnya ditarik, dan ini juga sudut ini dipertemukan di sudut di bawahnya agar terlihat jadi satu sudut. Selanjutnya tinggal saya sempurnakan sedikit. Ya, satu lagi untuk tampilan jendelanya. Ini juga dikasih kurva. Drag, kita scale, kita atur bentuk ukurannya. Oke, kira-kira seperti itu. Selanjutnya dari lingkaran kita bentuk objek ban. Kita kasih warna hitam. Kita scale, diperkecil. Kita drag, kita sesuaikan di sini. Ya. Selanjutnya dia tidak usah buat satu objek lagi, tapi yang objek ban ini kita copy. Diaktifkan, diklik 2 kali dengan tombol Alt, geser. Oke. Berikutnya tinggal diseleksi semua. Klik kanan, scale diperkecil. Oke. Step berikut di frame 35 tempatkan kursor di sini, klik kanan, insert di frame. Kita buat teknik animasi motion blur. Create motion blur di sini, di klik kanan, dan di keyframe terakhir klik kanan, create motion blur. Selanjutnya kita lock, dan selanjutnya di add motion guide. Dan di sini kita buat alurnya. Kita buat alur, jadi mobil tersebut nanti berjalan di jalan yang bentuknya tidak beraturan. Berikutnya tinggal saya buat kurva. Yang ini juga bisa lengkungin sedikit. Oke, kira-kira seperti itu. Saya bawain sedikit. Sekarang kita tinggal tempatkan tampilannya pada keyframe. Di keyframe pertama tampilannya seperti ini. Ini locknya dibuka, dan di keyframe terakhir saya tempatkan mobilnya di sini. Dan kita tes, control, play, puts. Ini di keyframe kita letakkan sini, jadi center point di sini. Yang berbentuk lingkaran pada tengah objek kita tempatkan pas di garis guide. Berikutnya kita tes, control play lagi. Oke, animasinya sudah mulai jalan dan mobil tersebut bergerak pada garis yang sudah ditentukan, sudah sesuai. Tapi di sini masih ada kejanggalan karena objek masih terlihat kaku gerakannya. Gerakan objek mobil, jadi kita perbaiki sedikit. Di keyframe pertama diletakkan pada awal garis. Pada awalnya gerakannya seperti ini.
Seperti yang tadi kita lihat, gerakan mobil yang mengikuti alur garis masih terlihat kaku. Jadi di sini kita terapkan salah satu fungsi dari motion guide, ya, aktifkan keyframe pertama, dan di property kita aktifkan orient to path. Jadi nanti gerakan mobil akan mengikuti garis secara penuh seperti ini. Jadi sudah terlihat tidak kaku lagi. Gerakan mobil sudah mengikuti garis secara keseluruhan. Tinggal di sini supaya lebih sempurna, kita zoom. Di sini kita akan memperbaiki dari gerakan mobil. Gerakan mobil terus mengikuti tengah-tengah garis. Nah, di sini dikarenakan nama center point-nya berada tepat di tengah badan mobil. Jadi di sini kita tinggal memindahkan. Cara memindahkannya di klik kanan saat objek mobil tersebut aktif, tekan scale, dan di sini center point-nya terlihat dan bisa di-drag ke bawah. Dengan demikian posisi mobilnya juga terangkat. Kita tinggal menyempurnakannya lagi sesuai dengan bentuk garis. Kita pilih rotate, ya, di klik kanan, pilih rotate, ditempatkan di luar jangkar, ini diputar seperti ini. Cek 50%. Oke, tinggal di play. Selanjutnya kita tinggal membenahi posisinya di keyframe yang terakhir. Di keyframe yang terakhir, center point masih berada di tengah objek mobil. Tinggal kita perbaiki, klik kanan scale. Yang ini juga diletakkan di bawah dan kita geser mobil tersebut. Dan center point-nya menempatkan pas di guideline. Sekarang kita cek. Oke, berikutnya kita tes animasinya, tempatkan di keyframe pertama. Jadi di sini posisi mobilnya dalam keadaan standby. Selanjutnya di play. Ya, gerakan mobil sudah mengikuti jalur dan bentuk gerakan animasinya sudah pas. Nah, jika kalau kita tes movie, di sini tampak nggak ada landasan yang terlihat, ya, seperti pada saat di dokumen kita tadi. Jadi di sini kita akan tambahkan pada dokumen, kita akan bentuk tanahnya. Ini kita buat layer baru, ditempatkan di sini. Saya kasih nama. Nah, jika kita perhatikan layer yang ini, dia masih terpengaruh dengan layer guide. Jadi kita harus menjadikan layer ini menjadi layer yang normal. Jadi supaya tidak animasinya tidak terlihat kacau nantinya. Jadi cara membuatnya menjadi layer yang normal, di klik kanan di layer tersebut, jadi properties, dan tipenya kita pilih normal. Klik OK. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita harus membuat jalan atau tanah ini membentuk tampilan yang sesuai dengan jalurnya. Untuk membentuk tampilan yang sesuai, di sini kita copy garis, klik kanan copy. Di sini tutup kembali dan pastikan di layer tanah, klik kanan paste place. Jadi hasil kopinya itu akan terpaste pada posisi yang sama. Di sini kita tinggal mempertemukan garis tersebut, kita hubungkan garis tersebut dengan garis di sini di luar state. Jadi selangnya di close path.
kasih warna. Oke, tinggal kita tes movie, dilihat hasilnya, di minimize. Di sesi ini kita akan masih mempelajari penerapan teknik animasi motion graphic. Ya, baik anak-anak, ini kan tadi tayangan video tutorial mengenai teknik pembuatan animasi dengan motion guide. Ya, dari tayangan tadi ada yang masih kurang jelas atau ada yang ingin bertanya? Pak, Ya, silakan. tadi saya ada lihat di video tutorialnya tombol bertuliskan oriented to pad. Itu fungsinya untuk apa ya, Pak? Ya, ada menu di properties tadi orient to page. Ya, ada yang bisa membantu menjawab pertanyaan. Silakan, kata dia. Ya, jadi orient to pad digunakan agar arah pergerakan objek sesuai dengan jalur yang dibuat sebelumnya. Ya, jadi orient to page itu untuk membuat supaya objek itu, misalnya tadi kan contohnya mobil itu yang mengikuti garis-garis yang dibuat sehingga tidak terkesan naik turun seperti diangkat gitu ya. Kalau belum itu diturunkan mobil sepertinya diangkat begitu saja. Bagi tepuk tangan untuk jawaban teman Anda. Ya, baik, karena masih ada yang ingin ditanyakan lagi dari penjelasan di video tadi. Tidak, ya sudah jelas semua ya. Sudah jelas, silakan saatnya sekarang keluarkan laptop Anda untuk membuat atau mempraktekkan dari tayangan video tadi dengan kreasi masing-masing. Ya, nanti bisa di-download video yang Bapak tayangkan tadi di kelas Maya yang sudah Bapak distribusikan sebelumnya. Ya, silakan buka laptopnya sekarang.
baik anak-anak, untuk menyegarkan suasana kita pada pagi hari ini, marilah kita menyanyi bersama-sama lagu Mars SMK 1. Silakan berdiri semua. Ya, silakan ya. Lagu Mars SMK 1 dengan jelas dan sungguh-sungguh. Ya, bagaimana anak-anak? Sudah selesai semua hasil kerjaan kalian? Sudah. Ya, kalau begitu saya minta beberapa orang untuk mempresentasikan hasil karyanya ke depan. Siapa yang siap? Saya, Pak. Irfan Maulana. Ya, silakan Pak. Ya teman-teman, saya akan memperlihatkan video animasi yang saya buat tentang teknik animasi menggunakan motion blur. Saya putar. Ya, sekian dan terima kasih. Ya, bagaimana? Ada yang menanggapi atau memberi saran apa yang telah dipaparkan oleh Irfan Maulana tadi? Ya, silakan. Menurut saya, animasi yang telah dibuat Irfan sudah sangat menarik, kreatif, lebih hidup gambarnya. Ya, itu tadi hasil karya teman Anda yang cukup bagus ya, artinya bisa berkreasi lebih dari yang Bapak berikan contoh di depan ya. Beri aplaus untuk Irfan. Silakan Irfan kembali ke tempat dan saya minta satu orang lagi untuk
tampil memaparkan hasil karyanya. Stefani Ansela. Ya silakan Stefani Ansela bawa flashdisknya ke depan. Ya. Silakan ditempelkan. Teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil karya saya. Itu hasil karya saya. Ya, ya itu tadi hasil karya dari teman Anda, Stefani Ansela. Ada yang mau memberikan komentar atau saran dari hasil karya teman Anda? Zikria, ya apa komentar atau saran Anda? Komentar saya, mobilnya bagus, cuman kok nggak ada pengendaranya tuh. Itu gimana ya? Itu lupa kecepatan lo, waktunya itu nggak sempat, jadi cepet-cepet lo. Nah, jadi lupa. Oh gitu deh, makasih. Ya, kasih juga. Ya, luar biasa sekali ya hasil karya Stefani. Mobilnya juga bagus. Cuma pemandangan di awal tadi juga mungkin sedikit perlu ditambahkan ya, serta durasinya. Oke, tepuk tangan buat Stefani. Selanjutnya siapa lagi yang ingin memaparkan hasil karyanya? Saya Pak. Yoga. Ya silakan juga. Stefani silakan kembali ke tempat duduknya. Ya, jadi inilah hasil karya saya. Ada yang mau memberi tanggapan atau saran untuk Yoga? Ya, silakan. Menurut saya animasi yang dibuat oleh Yoga sangat bagus, tidak ada kekurangannya. Ya, menurut komentar atau saran Anda punya Yoga sepertinya sempurna gitu ya. Saya nilai juga begitu. Dari desain mobilnya sudah oke, kemudian pemandangan sekitarnya juga sudah pas banget, kemudian skenario-nya juga beraneka ragam, bagaimana mobil nampak belakang, nampak samping, nampak atas juga semuanya dipaparkan, jadi berbagai sudut pengambilan gambarnya sudah kelihatan, bagus sekali. Ya berikan applause sekali lagi buat kita. Ya, silakan kembali ke tempat. Satu lagi, yang terakhir mungkin ada lagi siapa yang akan mempresentasikan? Silakan Angel mempresentasikan hasil karyanya. Saya akan mempresentasikan hasil saya. Ya, ada yang wakil.
yang memberikan komentar atau saran dari kerjaan Angel? Ya, silakan Marian. Menurut saya, pemandangan Angel kurang menarik dan terlalu polos untuk dilihat. Jadi perlu ditambahkan sedikit lagi. Terima kasih. Ya, hasil saran atau komentar dari teman Anda punya Angel masih perlu dikasih sentuhan lagi di sisi view atau pemandangan alam sekitar ya. Oke, pemandangan yang dibuat sedemikian rupa jadi akan terlihat lebih menarik. Ya, kita berikan aplaus untuk Angel. Ya, dari hasil paparan presentasi kalian semua tadi Bapak cukup puas ya dan bangga karena hasilnya bagus semua ya. Untuk itu tiba saatnya kita akan memberikan kesimpulan atau rangkuman dari materi yang tadi Bapak paparkan. Ada yang bisa memberi kesimpulan dari materi tadi? Pak, silakan. Ya, dari presentasi teman-teman dan video tutorial tadi Pak, saya mau menyimpulkan animation motion. Animasi motion white adalah animasi yang mempunyai gerakan sesuai dengan jalur yang kita buat. Animasi ini merupakan lanjutan dari animasi motion twin. Animasi ini sangat cocok digunakan untuk jenis animasi yang membutuhkan ketelitian dalam pergerakan yang dikehendaki atau sesuai keinginan kita. Itu aja Pak. Ya baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak akan memberikan sebuah tugas untuk dikerjakan melalui kelas maya. Tugasnya Anda diminta untuk membuat animasi pergerakan pesawat dengan teknik motion guide seperti yang tadi sudah dipaparkan. Kemudian hasilnya kirim melalui kelas maya. Kriteria penilaian berdasarkan kreativitas Anda dan tepat waktu. Nanti siapa yang punya ide-ide yang kreatif, desainnya bagus, kemudian ngirimnya tepat waktu, paling lambat 1 hari sebelum pertemuan berikutnya. Oke, jelas anak-anak? Ya, baik anak-anak, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Untuk itu saya minta salah satu dari kalian tadi yang datang paling akhir untuk memimpin doa. Silakan Pak Hari tadi yang paling terlambat datangnya. Silakan Pak Hari. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita merendahkan tangan serta menundukkan kepala. Dan sebelum kita mengawali doa, marilah kita membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu, Allah yang Maha Rahman dan Rahim, atas instruksi dan arahan yang kami terima. Berikan kami rahmat-Mu sehingga kami dapat belajar dan membawa yang benar demi kemuliaan-Mu dan keselamatan abadi kami. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu, turunkan berkat-Mu atas orang tua dan guru kami, menjadikan mereka secara berlimpah ruah untuk segala kebaikan yang mereka telah menjadi sarana dan membawa bagi kami. Ya Allah, sesungguhnya kami menitipkan kepada-Mu apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, maka kembalikanlah kepada kami pada waktu kami memberikannya, berikanlah Engkau berikan kami kepada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Kembali ke tempat. Ya, baik anak-anak ya.
sudah saja kita akhiri mata pelajaran kita hari ini. Dan silakan pulang dengan hati-hati dan selamat sampai ke tujuan. Silakan saya kiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.